membahas kelompok maghrur dari arbabul amwal, orang-orang berharta yang terkecoh. Sekarang kelompok kedua, tadi sudah pertama. Tadi yang pertama bangun masjid ambisi pada sumber danane haram, tidak seharusnya, malah tidak sepatutnya digunakan bangun masjid. Ya ternyata ujung-ujungnya supaya dia dikenang selamanya. Kelompok kedua ini sing bondone dari bersumber yang halal. Kan tadi Imam Ghazali kelompok pertama dituduh haram, ya kudu balekno yang pemiliknya. Lah niki mboten haram ya Mbah Imam Ghazali. Niki duwite halal. Dinggo infak bangun masjid. Ini pun menurut Imam Ghazali masih maghrur dari dua aspek. Pertama, dia riak ketika bangun itu tadi ada prasasti segala macam, ya. Dibuat dengan indah, padahal di sekelilingnya atau di desa, di kampungnya itu masih banyak orang fakir yang membutuhkan. Mengalokasikan dana, ya, yang semula jadi masjid dialihkan ke orang-orang fakir di daerah itu justru lebih mulia, lebih utama daripada dibangun masjid. Iya iki bangun masjid, hiasan wapik masjidnya di tengah perkampungan miskin itu ya akeh. Padahal piye? Itu berarti ini menggunakan masjid sebagai apa? Sarana untuk riya itu tadi, untuk popularitas. Ameh nyalon sisan. Nek kebetulan dadi, nek ora didadi semene dijaluk neh. Karena ada itu viral itu, ono nyumbang semen yang masjid itu. Barang untuk swara mok siji yang daerah masjid itu, semene dijaluk neh. Ya sing goblok sapa? Sing ya nek cara aku ya tak mire. Wong caleg kok angger sak butuh-butuhnya panitia pembangunan masjid mushola misalnya itu. Ya jangan sampai menerima pemberian dari caleg yang itu pasti pamrih. Dan ngene iki sing ketok jelek si caleg. Tapi menurut saya lebih jelek lagi si takmir. Lebih jelek lagi, lebih memalukan menurut takmirnya, ngawur itu. Ya sama ngawurnya, sama jeleknya, tapi jangan terus pelakunya tok sing diviralkan, dibully, takmire barang. Lu ngono kok mbok tampani. Biyen penyerahane ternyata dikelacak dokumennya ono, serah terima ono logo partene barang. Jadi meskipun dari yang halal, tapi niatannya tadi untuk riya. Untuk riya. Di sekelilingnya masih ada orang miskin. Itu ironi masjid. Jangan kalau bangun masjid ketok megah, lah nek kekeki wong fakir ngono ora ketok. Ora ketok ngamal, tapi nek bangun masjid apa neh prasastine. Itu yang pertama, niatnya sudah jelek. Yang kedua, apa? Menghias masjid sedemikian rupa itu mungkar, kemungkaran. Masjid itu dihiasi pakai ukiran, pakai segala macam. Itu larangan niku. Kita pokoke larangan niku. Itu. Yang pertama dilarang dan yang kedua apa? Mengganggu orang sholat. Ya ngarepe ana wah kaligrafi budaya. Imamane ukirane antik kuno Jawa banget lah itu. Iku ngerusak atine wong salat, mengganggu kekhusyukan orang salat. Dosa itu. Saiki ora. Malah nek ra ngono dipoyoki.
Masjid kok polos. Masjid yo ukiran ngono, ukuran kayune tuwa apik iku wis kinclong-kinclong di itu. Nah, itu mengganggu orang yang semula mau khusyuk karena ada ornamen, ada ukiran, ada hiasan yang macam-macam. Itu orang jadi tidak khusyuk. Lah hilangnya khusyuk orang sholat ini, ya tanggunganmu. Sing mau membangun senajano duwite halal. Dia merasa dengan membangun masjid megah indah seperti itu sudah sudah mendekat pada Allah. Padahal mendekat apa? Ya mendekat kepada murkanya Allah ya iya. Terus efeknya lagi Imam Ghazali nek ngungkit-ngungkit itu tekan dindi kok. Wong mikir, wong liya, wong biasa mikir ora ketemu Imam Ghazali ngungkit-ngungkit moyo iya. Entuk ae. Kalau masjidmu bagus, megah, indah, sedemikian rupa, itu nanti tidak hanya sholatnya orang jadi tidak khusyuk. Khusyuk jadi hilang. Mereka pulang dengan ambisi yang sama. Wih, masjid tadi bagus sekali ukirannya. Itu nanti pintu rumah saya tak buat ukiran itu. Sepertinya bagus. Itu memicu orang untuk melakukan hal yang sama. Untuk kok masjid. Jadi kemungkaran itu justru mereka bawa dari masjid dibawa ke rumah. Tadi ada sufi, 2 orang masuk masjid, yang satu berhenti di depan pintu terus kembali. Merasa tidak pantas masuk masjid. Justru ini orang tidak masuk masjid ini, yang satu masuk, yang satu balik kanan tidak masuk. Ini yang pulang ini dicatat sebagai as-siddiq, setara dengan Abu Bakar. Berarti orang betul-betul perilaku yang baik. Loh, orang mlebu masjid ya apik. Lah masjide ngono re. Tuh. merasa bersalah masuk masjid, menggunakan masjid dengan ornamen yang diharamkan, merasa dia mendukung karena ikut menggunakan masjid itu. Akhirnya mulai dan dicatat sebagai minas siddiqin. Murid-muridnya Nabi Isa ya begitu. Nabi Isa ini masjid, alangkah indahnya masjid ini Nabi Isa nggih. Apa balik jawabannya Nabi Isa? Ya Allah, umat kula kok teter rese begini, ini gimana? Gini ya, rungokno. Saya ucapkan, saya sampaikan pada kalian dengan hak. Rungokno, camkan. Allah tidak meninggalkan satu bata atau batu pun di masjid ini kecuali Allah menghancurkan karena dosanya orang yang di masjid ini. Ya, tak baleni. Jadi semakin indah bagian-bagiannya itu, perbagian dari masjid itu, di sini di sampel hajar itu, batu, itu hanya tambah mencelakakan orang saja. Karena Allah tidak peduli perhiasan emas, perak, batu sing indah-indah. Yang Allah cintai apa? Hatinya orang yang soleh. Dudu gambare masjid, fisiknya masjid, tapi hati orang yang ada di masjid itu. Karena dengan kesolahan ini Allah memakmurkan bumi. Terus kata Rasulullah kepada Abu Darda, masjidmu jangan hiasi ya, polosan saja. Kalau kamu sudah menghiasi masjid, kalau kamu sudah menghiasi mushaf Al-Quran, tunggu celaka kalian. Ancamannya Nabi. Tapi cara fikih ya memang iya, ngukir masjid niku makruh utawa haram, ganggu orang sholat. Terus yang kedua ya, masjid
itu kayaknya sepakat lah itu. Tapi yang kedua mushaf dihiasi itu karena ada hadis lain menjelaskan untuk nulis nganggo tinta emas itu boleh. Mau peralatan emas itu boleh nulis mushaf dengan niat memuliakan Quran nganggo tinta emas, cover emas. Iku cara fikih, apa cara tasawuf ora. Iku berarti engko Qur'ane dienggo hiasan, ora diwaca. Sing penting Qur'an iku kan diwaca. Difahami, diamalno. Ora kok dihiasi apik ngono. Itu salah fokus itu. Itu nanti orang akan lupa sebenarnya Quran itu diapakan. Dia mikirnya Quran hanya mushaf itu dipakai hias. Nabi ketika ingin hendak membangun Masjid Madinah ditatangi malaikat Jibril. Kanjeng Nabi, jenengan kula mireng bentuk panitia pembangunan Masjid Nabawi. Nggih. Mendamel proposal. Urung usul ngono. Pun iki tambahan kuwae tak fusi. Jenengan nek bangun masjid nggih, banguno dhuwure maksimal 7 dhira. Sak dhira itu 1,5 meter, berarti 3,5 meter saja. Iki ketoke 4 meter iki. Ya, 3,5 ya ndek saja. Terus jangan dihiasi, jangan dikasih ukiran ornamen apa-apa ya. Itu pesenin malaikat Jibril waktu Nabi bangun Masjid Madinah. Ya saiki Masjid Madinah piye? Ya ornamene sithik-sithik ya apik. Piye? Lah nek elek engko mau masjid tingkat dunia re. Tanah masjid suci kedua di muka bumi ini ya elek. Ya mbah wallahu a'lam. Ya. Tapi memang mengecok orang haji, orang umroh ke Masjid Nabawi. Akhirnya apa? Pulang yang diceritakan megahnya Masjid Nabawi. Jadi ora kono-kono ndek terus dadi kerasan terus iktikaf ini ibadah yang jero masjid salat dipengno ganjarane kan tikel-tikel atusan itu. Ora malah yang kono mah delok nyawang apik masjid apik ngene. Itu kan berarti betul kan bahwa keindahan masjid itu mengelabui, menyesatkan orang. 7 dhira. Lah saiki Masjid Madinah dhuwure sepira? 70 dhira. Ya wallahu alam niku Mas. Akhir zaman. Kalah jadi kelompok ini itu sesat, terkecoh karena maghrur karena meskipun dari yang halal tetap dia itu niatnya riya. Terus apalagi kalau masjid dengan penuh perhiasan itu malah mengganggu orang sholat dan menghias masjid dilarang agama. Lho ngono kok banggane ra karuan masjid itu. Lebih bangga lagi terus jadi apa destinasi ziarah. Wah. Ya mbah-mbah. Wa firqatun utawi sak kelompok ukhra